Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli dengan NIM 0510388845. Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas FISIP, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dan solusi untuk tugas 1 dan tugas 2 mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Berikut ini saya akan menjelaskan permasalahan dan solusi untuk tugas 1 terlebih dahulu. Tugas berpraktik 1. Identifikasi permasalahan pelayanan publik. Judul kasus: keterlambatan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (EKTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 1. Kasus nyata pelayanan publik. Kasus yang saya pilih adalah keterlambatan pembuatan EKTP yang dialami oleh warga di sekitar tempat tinggal saya. Seorang warga telah melakukan perekaman data EKTP dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Namun kartu identitas tersebut tidak kunjung selesai selama lebih dari 2 bulan. Persyaratan administrasi, namun kartu identitas tersebut tidak kunjung selesai selama lebih dari 2 bulan. Warga hanya diberikan surat keterangan sementara dan diminta datang kembali beberapa kali tanpa kepastian waktu selesai. Kasus seperti ini sering terjadi dan menjadi keluhan masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan EKTP untuk keperluan melamar pekerjaan, membuka rekening bank, mendaftar BPJS maupun keperluan administrasi lainnya. 2. Penjelasan permasalahan. A. Jenis pelayanan. Pelayanan administrasi kependudukan berupa pembuatan EKTP. B. Penyedia layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Kota. C. Dampak permasalahan. 1. Warga kesulitan mengurus keperluan administrasi lainnya. 2. Menambah biaya transportasi karena harus bolak-balik ke kantor pelayanan. 3. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 4. Menimbulkan rasa kekecewa dan ketidakpuasan masyarakat. 3. Analisis permasalahan berdasarkan konsep teori. Menurut teori kualitas pelayanan publik dari Parashuraman, kualitas pelayanan dapat diukur melalui 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Pada kasus ini beberapa dimensi belum terpenuhi, yaitu A. Reliability, keandalan. Petugas belum mampu menyelesaikan pelayanan sesuai waktu yang dijanjikan. Proses pembuatan EKTP terlalu lama sehingga masyarakat dirugikan. B. Responsiveness, daya tanggap. Petugas kurang memberikan informasi jelas mengenai alasan keterlambatan dan kapan EKTP selesai. C. Asuransi, jaminan kepastian. Tidak ada kepastian waktu penyelesaian layanan sehingga warga merasa bingung. Selain itu, menurut prinsip good governance, pelayanan publik seharusnya mengutamakan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam kasus ini, prinsip tersebut dalam berjalan optimal. Penyebab terjadinya masalah: 1. Keterbatasan belangku EKTP dari pemerintah pusat. 2. Kurangnya jumlah pegawai pelayanan. 3. Sistem administrasi masih lambat dan belum digital sepenuhnya. 4. Koordinasi antar bagian belum maksimal. 5. Kurangnya informasi kepada masyarakat. Solusi yang seharusnya dilakukan: 1. Menyediakan sistem antrian dan pelacakan status dokumen secara online. 2. Memberikan informasi terbuka terkait penyebab keterlambatan. 3. Menambah pegawai pada jam pelayanan ramai.
4. Mempercepat koordinasi pengadaan belangku. 5. Menetapkan standar waktu pelayanan yang jelas dan diumumkan kepada masyarakat. Kesimpulan, permasalahan keterlambatan pembuatan EKTP menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Pemerintah sebagai penyedia layanan harus memperbaiki sistem kerja, meningkatkan transparansi, dan memberikan kepastian waktu pelayanan agar masyarakat merasa puas dan percaya kepada instansi pemerintah. Gapa Media. Dan berikut ini penjelasan untuk permasalahan dan solusi untuk tugas yang kedua. Tugas berpraktik 2, solusi inovatif dan strategi implementasi pelayanan publik. Judul kasus, keterlambatan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik EKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. A. Solusi inovatif pelayanan publik. Berdasarkan permasalahan keterlambatan pembuatan EKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, solusi inovatif yang ditawarkan adalah program S1 Cepat Adminduk, Sistem Cepat Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi. Program ini merupakan layanan administrasi kependudukan berbasis digital dan jemput bola yang menggabungkan teknologi pelayanan online, antrean elektronik, notifikasi otomatis, serta pelayanan keliling hingga tingkat desa. Inovasi dan dirancang untuk mengatasi antrian panjang, keterbatasan informasi, pelayanan, lambatnya proses verifikasi data, serta rendahnya akses masyarakat di daerah terpencil. Dalam sistem ini, masyarakat dapat melakukan pendaftaran pembuatan EKTP melalui aplikasi atau WhatsApp. Pelayanan setelah data masuk, permohonan akan memperoleh nomor antrian digital dan estimasi waktu penyelesaian sehingga masyarakat tidak perlu datang berulang kali ke kantor Disdukcapil. Selain layanan digital, program ini juga menyediakan mobil pelayanan keliling yang mendatangi desa-desa tertentu secara terjadwal. Dengan demikian, masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan tetap dapat memperoleh layanan administrasi secara mudah dan cepat. B. Teori pelayanan publik yang digunakan. Solusi inovatif tersebut menggunakan beberapa teori pelayanan publik, yaitu 1. Teori New Public Service (NPS). Menurut Denhart dan Denhart, pelayanan publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekedar menjalankan birokrasi administratif. Pemerintah harus hadir sebagai pelayanan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif. Dalam kasus ini, S1 Cepat Adminduk menetapkan prinsip pelayanan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat dengan cara mempermudah akses pelayanan, mengurangi waktu tunggu, memberikan informasi pelayanan secara terbuka, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan prosedur, tetapi juga berupaya memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. 2. Teori governance. Konsep governance menekankan pentingnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Penerapan teori ini terlihat pada sistem antrian digital yang transparan, informasi status pengurusan EKTP secara online, pengurangan praktik pungutan liar, pelayanan yang lebih cepat dan terukur. Dengan adanya sistem digital, proses pelayanan menjadi lebih terbuka sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan pengurusan dokumennya. 3. Teori pelayanan prima.
Pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang diberikan kepada masyarakat melalui sikap ramah, cepat tepat, dan profesional. Program S1 Cepat Adminduk menerapkan pelayanan prima melalui respon cepat terhadap pengaduan masyarakat, kepastian waktu penyelesaian dokumen, pelayanan yang mudah dipahami, pendampingan masyarakat yang kurang memahami teknologi. Pelayanan prima penting agar masyarakat merasa dihargai dan memperoleh kepastian pelayanan dari pemerintah. C. Strategi implementasi solusi. 1. Pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaan program S1 Cepat Adminduk diperlukan keterlibatan berbagai pihak, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksanaan utama, pemerintah daerah sebagai penyedia anggaran dan kebijakan, pemerintah desa dan kelurahan sebagai penghubung informasi kepada masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyediakan sistem digital, operator pelayanan administrasi kependudukan, masyarakat sebagai pengguna layanan. Kerjasama administrasi sangat penting agar inovasi pelayanan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. 2. Langkah-langkah implementasi. A. Tahap persiapan. Melakukan evaluasi terhadap kendala pelayanan EKTP, menyusun sistem pelayanan digital, menyediakan sarana pendukung seperti komputer, jaringan internet, dan kendaraan pelayanan keliling, memberikan pelatihan kepada pegawai pelayanan. B. Tahap sosialisasi. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, kantor desa, sekolah, dan tempat umum. Menjelaskan tata cara penggunaan layanan digital dan jadwal pelayanan keliling. C. Tahap pelaksanaan. Membuka pelayanan online melalui aplikasi atau WhatsApp. Menjalankan antrian elektronik. Mengoperasikan mobil pelayanan keliling ke desa-desa, menyediakan layanan pengaduan masyarakat secara cepat. D. Tahap evaluasi. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat, mengevaluasi waktu penyelesaian pelayanan, menindaklanjuti keluhan masyarakat untuk perbaikan pelayanan berikutnya. C. Potensi hambatan dalam implementasi. Meskipun program ini memiliki banyak keunggulan, terdapat beberapa hambatan yang mungkin muncul, antara lain. 1. Keterbatasan infrastruktur teknologi. Tidak semua wilayah memiliki jaringan internet yang stabil sehingga pelayanan digital dapat mengalami gangguan. 2. Rendahnya kemampuan digital masyarakat. Sebagian masyarakat, terutama lansia, masih kesulitan menggunakan layanan berbasis teknologi. 3. Keterbatasan anggaran. Pengadaan aplikasi, perangkat teknologi, dan kendaraan pelayanan membutuhkan biaya yang cukup besar. 4. Registrasi pegawai terhadap perubahan. Sebagai pegawai mungkin belum siap beradaptasi dengan sistem pelayanan baru berbasis digital. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan pelatihan pegawai, pendampingan masyarakat, serta dukungan anggaran dan komitmen pemerintah daerah. Kesimpulan, keterlambatan pembuatan EKTP merupakan salah satu permasalahan pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kebutuhan administrasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan inovasi pelayanan yang mampu meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik. Program S1 Cepat Adminduk menjadi solusi inovatif melalui pelayanan digital terintegrasi dan pelayanan keliling berbasis kebutuhan masyarakat dengan menerapkan teori New Public Service Good Governance dan pelayanan prima. Diharapkan pelayanan administrasi kependudukan
menjadi lebih cepat, transparan, mudah diakses, serta mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Sumber referensi Manajemen Pelayanan Publik 2015